Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Sehat kalian, Nak? Alhamdulillah, Mem. Alhamdulillah sehat, Mem. Iya. Coba saya lihat siapa saja yang ada di sini dengan bunga-bunganya. Jasmine. Cindy, Uni, Monica, Aulia, Riyadi. Oke, kita lanjut hari ini, Nak ya. Hari ini kita belajar tentang resensi buku. Saya pikir ini cukup gampang karena di kelas di SMP kalian sudah membahas yang namanya resensi buku. Jadi untuk resensi buku ini berlaku untuk buku yang ilmiah, juga berlaku untuk buku sastra. Yang pasti dia resensi buku. Resensi. Kira-kira ada nggak yang tahu sebelum saya menjelaskan apa sih resensi buku itu? Ada? Ada yang pernah dengar kata resensi? Daniel? Ada yang pernah dengar kata resensi waktu kalian masih di SMP? Pernah, Mem. Ya. Kira-kira resensi itu apa, Nak ya? Seperti mengkritik atau menilai karya orang, Mem. Mengkritik atau menilai karya orang. Betul. Tapi kalau sekedar dia mengkritik, nanti dia nggak resensi. Jadi di dalam resensi itu apa saja kira-kira? Ada nggak yang pernah dengar? Oke, baik. Kita lihat pengertiannya. Apa sih yang dimaksud dengan resensi? Nah, resensi itu adalah ulasan tentang kualitas sebuah buku ya. Resensi sering juga disebut dengan timbangan buku. Jadi kalau disebutkan resensi ini bukan saja hanya memberi kritikan, tapi memberi kelebihan juga. Nah, bagaimana kalian bisa meresensi sebuah buku? Yang pastinya, yang pertama kalian lakukan adalah membaca bukunya. Ya kan? Terus, bagaimana kalian bisa memberikan kritikan dan kelebihan dari sebuah buku apabila dia ada triloginya, misalnya dia ada set 1, set 2, set 3, maka ketiga buku itu harus kalian baca untuk membandingkan antara 3 karya tersebut. Ya. Kemudian perhatikan, di sini ada unsur-unsur resensi. Apa saja unsur-unsur resensi? Yang pertama adalah judul resensi. Apakah berbeda antara judul resensi dengan judul bukunya? Jelas berbeda. Nanti saya jelaskan apa perbedaan antara judul resensi dengan judul bukunya. Kemudian ada identitas buku, kemudian ada riwayat pengarangan, ada sinopsisnya, ada ulasannya, dan ada penutupnya. Nah, ini adalah unsur-unsur dari sebuah resensi. Jadi yang paling pertama kalian buat itu adalah judul, kemudian adalah identitas buku, kemudian ada riwayat kepengarangan, berarti nanti masuk dia ke biografi. Kemudian sinopsis ringkasan isi buku. Apa itu sinopsis ringkasan buku? Nanti kita pelajari per slide-nya. Perhatikan, yang pertama adalah judul dari resensi. Nah, judul resensi tidak harus sama dengan judul buku, bahkan kalau bisa berbeda dengan judul buku. Namun, judul resensi tetap harus menggambarkan isi buku tersebut. Jadi, lebih baik judul resensi itu tidak sama dengan judul buku.
Apa Rizal? Namun, judul resensi tetap harus menggambarkan isi buku tersebut. Berikutnya, perhatikan identitas buku. Apa saja yang ada di dalam identitas buku? Dan perhatikan yang pertama itu adalah judul buku. Ya, ada judulnya. Kemudian yang kedua adalah nama pengarang. Siapa nama pengarang dari buku itu? Kemudian yang ketiga adalah cetakan dan waktu terbit. Cetakan keberapa dia? Kapan terbitnya? Atau cetakan dari mana? Siapa pencetaknya? Nah, masuk nama penerbit. Kemudian tebal buku, jumlah halamannya berapa? Maka perhatikan ini. Nah, ini sudah masuk ya. Ini sudah masuk judul resensi. Contoh judul resensi langsung dengan identitasnya. Kisah membaca seorang yogi buku oleh A. Ferry T. Indartno. Ini namanya, ini nama yang meresensi. Ini nama yang meresensi. Ini judul resensinya. Dan ini judul bukunya, dari buku ke buku sambung menyambung menjadi satu. Penulisnya siapa? Swantoro. Ya, penerbit Kepustakaan Populer Gramedia cetakan pertama tahun terbit 2002. Kemudian jumlah halamannya ini 435 halaman. Mem, kenapa judul dari resensinya nggak nyambung nih Mem sama judul bukunya? Lihat ini, di sini yogi buku, kemudian di sini dari buku ke buku sambung menyambung menjadi satu. Nanti coba perhatikan dari buku ini, dari mana dia dapat kata yogi ini? Mungkin saja yogi ini nama dari tokoh yang ada di dalam buku ini, ya. Tapi nggak apa-apa sih, sebenarnya tidak ada hubungannya antara si judul resensi dengan judul buku, karena kan di identitas kita udah kelihatan judul bukunya apa. Berikutnya yaitu riwayat kepengarangan. Nah, kalau dia riwayat kepengarangan, bagian ini memaparkan secara singkat tentang si pengarang. Yang pasti dia adalah biografi pengarang. Kemudian, buku-buku apa saja yang pernah ditulisnya? Penghargaan-penghargaan apa saja yang telah diperoleh oleh si penulis? Nah, ini sangat penting ya, Nak. Sangat penting. Kenapa? Salah satu unsur X, ya, unsur dari luar sebuah buku itu ya ini. Ketika orang ingin membeli buku atau ketika orang ingin membaca buku, ketika dia tahu siapa penulisnya, maka keinginan untuk membedah, keinginan untuk membaca buku itu juga berbeda. Misal, pengarangnya tidak terkenal, bahkan dia jarang menulis buku, bahkan dia jarang terekspos bahwa dia seorang penulis, maka mungkin kalian tidak berniat untuk membuka bukunya. Padahal bisa saja dia itu baru pertama sekali menulis buku, tetapi dia sebelum-sebelumnya sudah pernah menulis seperti cerpen dan lain-lain. Ya, jadi biografi pengarang ini, walaupun dia unsur X sebuah buku, dia sangat dipertimbangkan ya keberadaannya. Kemudian, nah ini contohnya, contoh dari biografi si penulis bagi Polikarpus Swantoro, yang ini masih buku yang tadi ya, saya buat buku yang tadi masih sama, yang ahli sejarah dan jurnalis senior membaca buku seolah-olah seperti berolah yoga. Bagaimana seorang empu keris yang bekerja dalam waktu yang lama untuk membuat keris yang ringan dari bahan yang bobotnya puluhan kilogram. Seperti itu pula lah yang dilakukan oleh T.
Iswantoro. Ini ya, dia menggambarkan bagaimana sih penulis ini mulai menulis buku yang dia resensi. Nah, berikutnya adalah sinopsis atau ringkasan isi buku. Apa itu? Ya, namanya kalian mau menarik pembaca untuk membaca buku yang kalian resensi. Maka kalian wajib membuat sinopsis atau ringkasan dari isi buku itu. Nah, biasanya kalau sinopsis itu bukan yang seperti biasa kalian lakukan itu. Kalian membuat ringkasannya secara utuh. Dari awal sampai selesai. Jadi orang nggak penasaran lah membaca bukunya. Harusnya yang kalian lakukan adalah apa? Membuat sinopsis atau ringkasan isi buku itu dengan memotong atau mengkat-kat kisah yang ada di dalam buku itu sehingga orang penasaran selanjutnya apa, dan kenapa si penulis resensi ini membuat seperti ini gitu. Jadi kalian harus benar-benar membaca buku itu, kemudian tulis sinopsis dan ringkasannya terpotong-potong sehingga orang ini peristiwa selanjutnya apa, maka mereka akan membaca buku tersebut. Bahkan mereka bisa mengatakan resensi yang kamu buat atau resensi yang telah ada itu bisa saja benar atau bisa saja salah karena mereka juga telah membaca buku itu. Nah, ini contohnya. Nah, ini contohnya ya. Sebagai seorang pengelana di dunia buku, tidaklah mengherankan jika buku-buku yang ia kisahkan merupakan buku-buku babon yang tua dan cukup langka. Misalnya, The History of Java karya Thomas S. Raffles yang terbit tahun 1817. Including The Hindu Javanskas karya N.J. Crom yang terbit tahun 1919 atau The Injom Bob, nah yang terbit tahun 1866 memang. Nah, itu contohnya ya. Contoh dari sinopsis. Sampai sini ada yang mau bertanya? Sampai sini ada yang mau bertanya? Ada? Siapa yang pernah membuat resensi di SMP? Pasti ada. Ada? Nggak ada? Wih, tidurlah kalian semuanya. Tak bisa lagi menjawab. Saya, Mem. Nah, perhatikan ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Bentar ya. Nah, untuk ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku, nah bagian inilah merupakan bagian inti dari resensi, karena di bagian inilah kita memberikan penilaian kita atas kualitas buku tersebut. Dalam menilai tentunya harus disertai dengan alasan atau data yang dapat dipertanggungjawabkan atau valid. Jadi harus sesuai dengan bukunya. Ya, harus sesuai dengan bukunya. Maka kalau kelebihannya apa, kekurangannya apa, ini tadi kan misalnya ya, kelebihan itu kalian lihat bukunya mendidik enggak dia? Mendidik enggak? Kalau misalnya dia mendidik, berarti dia tepat sasaran. Karena kan buku itu kan setiap buku itu punya sasarannya masing-masing, punya konsumennya masing-masing. Bisa sasarannya itu adalah siswa atau pelajar, atau sasarannya itu adalah khalayak umum, atau sasarannya itu adalah anak-anak. Nah, itu kan kalau kalian lihat kelebihannya, apakah bahasanya sesuai dengan sasarannya? Apakah ceritanya sesuai dengan bahasanya? Kemudian untuk kekurangan buku juga mengaitkan dengan itu, apakah
sesuai, apakah bahasanya terlalu sulit untuk dimengerti sehingga orang untuk membacanya aja malas. Nah, jadi ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Nah, untuk hal ini, untuk resensi, kalian akan saya berikan tugas ya untuk kalian kerjakan resensinya. Caranya gampang. Jangan ambil dari internet terlebih dahulu ya, karena resensi itu tersebar-tebar di internet. Mau buku apa kalian pun ada, tapi bukan itu caranya kalian mengerjakan resensi. Bagaimana caranya, Mem? Baca buku. Dari mana kamu bisa dapat buku, Mem? Kalian boleh meresensi buku apa saja. Misalnya, buku mata pelajaran yang kalian dapat, termasuk buku mata pelajaran bahasa Indonesia, kalian boleh meresensinya. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kalian nggak mau buku bahasa Indonesia atau buku mata pelajaran yang kalian resensi, kalian cari di internet, itu kan ada download buku. Ada ya, Bu Hijrah ya. Bahkan kalian bisa mengunjungi website ya. Bisa mengunjungi perpustakaan kita. Nah, dari sana kemudian kalian downloadlah itu buku yang mau kalian resensi. Itu sudah dibuatkan oleh Bu Hijrah kemarin. Tapi yang pasti dia jelas identitasnya. Jadi kalian baca dulu bukunya. Selama 1 minggu ini kalian membaca bukunya, itu tugas dari saya. Minggu depan kalian akan membuat resensinya. Diketik, Mem, saya nggak punya laptop di sini. Kalau begitu ditulis di kertas selembar. Kemudian kalian foto. Kalau udah diketik berarti bisa filenya ke saya. Nah, kalau sudah filenya ke saya, masukkan dia ke grup kita. Nanti baru saya upload ke psikologi untuk resensi. Jadi seminggu ini kalian akan membaca buku yang akan kalian resensi dengan mempertimbangkan ini. Apa saja yang ada di resensi, unsur-unsurnya. Ada pertanyaan nggak untuk tugas itu? Saya, Mem. Iya, Monica, apa? Itu kan, Mem, di identitas buku, kadang ada satu buku kan, Mem, dia itu kayak kurang isi identitas bukunya. Kalau itu bermasalah nggak, Mem? Itu atau dibuat di apa tentang kekurangan bukunya? Apa kekurangannya? Misalnya kan, Mem, cetakan keberapa nggak dibuat, atau kadang ada buku, Mem, dia bukan penerbit sih, kayak tahun terbitnya nggak dibuat gitu kan, Mem? Jarang saya pikir kalau tahun terbit nggak dibuat dalam sebuah buku. Kalau cetakan juga, kalau buku yang sudah dicetak oleh penerbit, biasanya itu ada itu cetakannya sama tahun terbitnya. Saya belum pernah jumpa buku yang nggak punya tahun terbit. Memang nggak ada tahun terbitnya gitu, Pak? Buku apa itu, Pak? Bapak ini. Kecuali dia koya, Monica ya. Kecuali dia koya. Itu nggak boleh. Dan itu bisa dicari di internet. Kamu tinggal ketik aja judulnya. Lihat tahunnya. Saya pikir Monica untuk identitas buku ini nggak mungkin dia nggak lengkap, nak. Ya, nggak mungkin dia nggak lengkap. Ada lagi selain identitas. Ingat ya, untuk dia judul dari resensi ini, dia berbeda dengan judul buku. Ya. Kemudian, apalagi yang mau ditanya? Riwayat. Ada untuk riwayat, ada yang mau ditanya? Untuk riwayat pengarangan ini pun,
Kalian boleh mencarinya melalui internet. Ya, siapa dia sebenarnya? Tapi yang kalian cari itu adalah siapa penulis itu, apa saja yang pernah ditulisnya, penghargaan apa saja yang pernah dia dapat. Bukan kalian tinggal caplok dari internet itu isi dari resensinya. Ya. Kemudian untuk sinopsis tadi sudah saya jelaskan. Ini ulasan tentang kelebihan dan kekurangan buku. Sudah saya jelaskan juga. Kita masuk ke slide berikutnya. Ada yang mau bertanya, nanti kita lanjutkan di slide terakhir ya. Nah, untuk berikutnya. Nah, ini ya, hal-hal yang dapat dikritik dalam sebuah buku terbagi menjadi dua, yaitu segi fisik. Contoh ya, sampul buku atau cover. Covernya ini nyambung nggak sama judulnya? Bisa nggak covernya itu menggambarkan isi dari bukunya? Bukan kamu kritik, covernya jelek, kurang menarik. Nah, kalau kamu bilang jelek, kamu harus jelaskan kenapa kamu bilang jelek. Apakah dia tidak berhubungan dengan si isinya itu, ya? Kemudian kualitas cetakan. Ini benar kualitas cetakan ya. Kadang kan ada buku yang menggunakan kertas ubi ya, kertas ubi. Nah itu kadang dia kurang bagus. Biasanya itu gini nak, ada buku yang dicetak langsung dari penerbit, kemudian dijual langsung ke misalnya ke Gramedia. Nah ada yang buku itu dia dipalsukan. Yang dipalsukan, nah kalian tahu lah itu di mana biasa dapat yang dipalsukan itu. Misalnya nih KBBI, ya saya juga tahu itu KBBI. KBBI itu kalau harga aslinya kita beli di Gramedia itu mahal, hampir 700 atau 600.000. Tapi kalau kita beli yang di bawahnya dengan kualitas yang di bawahnya juga itu sekitar 300-an. Ya. Jadi kualitas cetakan. Kemudian jenis kertas dan bentuk dan jenis huruf yang dipakai. Artinya dengan menggunakan jenis huruf apa dia, apakah dia dengan menggunakan huruf itu mempersulit pembaca untuk membaca bukunya. Kemudian segi non-fisik. Nah, kalau segi non-fisik ini yang pertama adalah isi buku atau jalan ceritanya. Apakah isinya menarik atau tidak? Kemudian ini tadi yang saya sebutkan, manfaatnya bagi pembaca. Apakah buku tersebut bermanfaat bagi pembaca atau tidak? Nah, pembaca ini sesuai dengan sasaran si buku. Ya, siapa sasarannya? Nah, kalau kamu baca buku cerita dongeng yang untuk anak kelas SD itu, kemudian kamu resensi dia, kamu bilang itu tidak menarik, ya enggak, karena itu bukan kamu sasarannya, tapi sasarannya siapa? Anak-anak. Ya, jadi kalau kamu bilang tidak bermanfaat ini bukunya, Mem. Nah, bermanfaat untuk siapa? Tepat nggak sasarannya? Misalnya mengenai bisnis, bukunya yang kamu resensi, nggak enak ini Mem bukunya, nggak bagus, apa-apa isinya nggak ngerti saya, orang bukan kamu sasarannya. Kemudian bahasa yang digunakan, apakah kalimat-kalimat yang digunakan dalam buku tersebut mudah dipahami atau tidak? Ini kembali lagi ya nak, siapa sasarannya. Kemudian kualitas pengarang, apakah pengarang buku tersebut memiliki pengalaman atau tidak? Ya. Nah, ini dia untuk kelebihan buku. Nah, untuk kelebihan buku, perhatikan. Ini contohnya. Tema yang diangkat pun beraneka ragam, mulai dari cerita tentang lambang-lambang kota di Indonesia, cerita tentang penulis pertama buku komunis di Indonesia, cerita Pak Purwo, cerita tentang meletusnya Gunung Merapi, cerita tentang para orientalis dan sarjana Indonesia, romantika para pendiri bangsa, serta ditutup dengan khayalan Pak Suwan agar para pemimpin dan intelektual masa kini.
Nah, ini contoh dari kelebihan buku. Nah, buku ini lebih merupakan buku sejarah walaupun temanya beraneka ragam. Pembaca yang baru akan masuk ke wacana sejarah Indonesia akan sangat terbantu dengan membaca buku ini terlebih dahulu. Demikian pula para mahasiswa jurusan sejarah. Nah, buku ini dibuat untuk jurusan sejarah. Jadi pas dia sasarannya. Nah, apa kekurangannya? Nah, ini kekurangan atau kelemahan buku. Dalam membicarakan satu bab, Pak Suam, ini pengarangnya, sering meloncat-loncat kian kemari. Kata demi kata mengalir tanpa jelas muaranya. Misalnya ketika membicarakan yogi sastra, yogi kris, yogi ilmu, pembaca benar-benar dituntut cermat untuk menginterpretasikan benang merah ide tulisan-tulisan ini. Namun, jika kita bla bla bla. Hal lain yang belum dibahas secara lengkap oleh Pak Suam sebagai seorang ahli sejarah dan pemerhati kebudayaan Jawa adalah tentang historiografi Jawa. Nah, ini dia ya. Jadi ternyata buku ini tidak lengkap, ini mengupas dari kebudayaan Jawa. Dia hanya mengupas, sepertinya setelah saya baca, ini bukunya hanya mengupas tentang kebudayaan Jawa bagian si kerisnya aja, padahal kebudayaan Jawa kan bukan itu saja. Itu untuk kelemahan buku. Kemudian untuk penutup, resensi perlu menegaskan kembali tentang kelebihan dari buku tersebut. Di samping itu kita juga perlu mengajak pembaca untuk membaca buku tersebut secara utuh, karena menurut kita buku tersebut memang layak untuk dibaca. Ya, jadi kalian, nah ini contohnya. Terlepas dari berbagai ketidaksempurnaannya, harus diakui bahwa buku pertama seorang yogi buku ini merupakan karya yang memikat. Di sini ada kata yang memikat, jadi dia tujuan dari kata memikat ini adalah apa? Untuk menarik si pembaca. Bahkan cara dan gaya pengungkapannya dalam kadar tertentu telah memberikan sentuhan sastra yang cukup enak dinikmati. Kita menantikan karya berikutnya. Jadi di penutup ini kamu membuat bahasa supaya orang ikut tertarik membaca buku itu. Ya, buku itu. Nah, tapi menurut kami, berdasarkan yang kami baca itu, buku ini memang nggak layak dibaca. Jadi ngapain kami buat bahasa untuk mengajak si pembaca untuk membaca buku ini? Ngapain, Mem? Nah, apapun ceritanya, membaca buku itu adalah hal yang baik. Ya, hal yang baik. Jadi, walaupun kalian di situ kan sudah kalian jelaskan semuanya, dari kelemahan dan kelebihan. Apapun ceritanya, kalian tetap harus mengajak pembaca untuk membaca buku yang kalian resensi. Sudah. Untuk tugas kita ini sudah penutup ya. Untuk tugas kita, untuk resensi bukunya itu, memang saya perbolehkan kalian meresensi buku bahasa Indonesia. Tapi alangkah baiknya kalau kalian meresensi buku yang lebih bermanfaat kalian baca, ya, lebih bermanfaat untuk kalian baca. Kenapa? Karena buku bahasa Indonesia yang yang diberikan kepada kalian itu kan secara otomatis itu akan kita baca, secara otomatis kita akan pelajari, bukan tidak bermanfaat. Artinya carilah buku yang lain yang mungkin nggak kita pelajari. Tapi jangan pula kalian buat yang kalian resensi itu buku fisika, saya nanti nggak ngerti bacanya. Iya kan? Paham, Nak? Paham, Mem. Iya. Jadi kalau bisa kalian misalnya buku sastra juga boleh, buku sastra. Atau buku novel. Tapi ingat ya, yang kalian baca walaupun dia bentuknya karya sastra, novel sastra yang kalian baca itu harus sesuai dengan usia kalian. Ya, harus sesuai dengan usia kalian, itu yang pertama. Yang kedua,
Jangan ada copy paste dari internet. Sudah? Mem, kalau kami copy paste, kenapa rupanya, Mem? Saya tahu kalian copy paste. Dari bahasa kalian. Dari bahasa tulis yang kalian tulis di resensi itu. Ini yang pernah ikut nulis esai sama saya. Kelihatan kan bahasa esai kalian dengan bahasa esai kalau saya yang nulis esainya. Kan kita pernah mengkonstruksi itu esai kalian. Jadi, kalaupun kalian bilang, ini punya saya, Mem, ternyata kalian ambil dari internet, itu kelihatan sekali, Nak, dari bahasanya. Kenapa? Jelas berbeda orang yang baru menulis dengan orang yang sudah terbiasa menulis, itu jelas berbeda penulisannya. Berbeda cara penggunaan konjungsinya, berbeda cara peletakan subjeknya, itu jelas berbeda. Berarti Mem punya kami nggak boleh bagus-bagus sekali, boleh, tapi saya tahu kadar bagus kalian itu seperti apa, kadar bagus yang orang yang biasa menulis itu seperti apa. Paham ya? Ada pertanyaan nggak? Ada pertanyaan? Untuk yang lain, Jasmine? Ada? Nggak ada, Mem. Pas, udah ngerti semua. Nah, Aulia udah ngerti, Aulia? Udah? Dan Sudah, Mem. juga waktu kita juga sudah habis. Ya. Jadi, karena kalian tidak ada yang bertanya, maka tugas kalian juga sudah paham. Dan mungkin karena teman kalian juga gak banyak yang hadir di Zoom ini, kalian boleh menginformasikannya dengan teman-teman kalian. Ya, dengan teman-teman kalian informasikan apa yang harus kalian kerjakan. Karena nggak semua ini sepertinya grup, nggak semua kelas 11 buat grup seperti algoritma dan Averus. Avenger saya nggak ada sama Avicenna. Mungkin sampai sini saja pertemuan kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.